Setiap hari ayakan sabar yang berkarat meraup pasir bercampur batu, beling dan sesekali potongan kuningan atau aluminium yang lalu dikumpulkannya di karung. Sedikit demi sedikit benda-benda itu terkumpul hingga layak ditukar menjadi rupiah ke pengepul besi bekas. Ia senantiasa berharap mendapatkan barang berharga dari pekerjaannya, cincin atau giwang yang terbuat dari emas. Tapi kini dia tak pernah menemukan, kecuali pernah dulu. Dia mendapatkan anting-anting kecil yang biasa dipakai balita, terbuat dari emas muda, yang lalu dijualnya ke toko emas di sebuah pasar yang dihargai beberapa puluh ribu rupiah. Itu adalah penghasilan terbesarnya sejak dia menjadi manusia got. Selain gigi palsu, dia temukan saat pertama kali terjun di kali. Lalu bertahun-tahun dia tak ingin berhenti membawa ayakannya. Di bawah permukaan air hitam itu, dia seperti melihat sesuatu yang bening bernama harapan, bahwa suatu saat dia akan mendapatkan barang yang berharga selain potongan-potongan besi atau kuningan. Karena baginya, jika Allah mentakdirkan untuknya rezeki, maka tak ada yang bisa menghalanginya. Lagi pula yang diharapkan sabar tak berlebihan, cukup untuk bisa pulang kampung, membawa sekedar oleh-oleh dan beristirahat seminggu, 2 minggu, tak turun ke kali. Tapi adakah yang begitu ceroboh hingga benda berharga miliknya terjatuh lalu dibawa air ke kali? Sungai-sungai yang biasa disebut kali yang merayap di tengah kepadatan penghuni kota terasa mengalir sabar seperti hidup yang dijalaninya. Sabar si pengayak yang tekun dan teliti hingga sebiji peniti pun tak luput dari penglihatannya. Apa yang sudah dia dapatkan memang tak ada artinya. Potongan-potongan kuningan yang tiada harga, sempalan benda-benda rongsokan, barang-barang berkarat yang malah sangat berbahaya bila menusuk kakinya, karena bisa menyebabkan tetanus. Kesadaran menjadi orang yang sia-sia di rembak kota perlahan berhasil disingkirkannya. Walau ia tidak mendapatkan benda-benda berharga seperti dalam angan-angannya, kini dia sudah merasa cukup dengan potongan-potongan kuningan atau aluminium saja untuk dikumpulkan dan menjadikannya tawakal menjalani hidup. Hal yang disukiri sabar pula adalah inayah yang selalu membimbingnya untuk tak pernah berhenti bersujud. Bila sudah terdengar azan, sabar pasti akan menghentikan pekerjaannya itu. Dia akan mencari tempat sholat berjamaah. Sabar tak pernah berani meninggalkan walau satu waktu saja. Sebelumnya dia akan berwudu. Sesempurna mungkin dia sadar dirinya seharian berkumbang limbah anyir pekat, dibenamkan oleh najis. Air yang mengalir di kali bisa jadi air bekas mencuci daging babi, bekas mandi 2 orang pezina di losmen murahan, tempat pelacur menanti lelaki hidung belang. Sedangkan air kali itu saja sudah kotornya minta ampun. Orang-orang menjulikinya manusia got. Bahkan ketika dia sudah berada di dalam masjid, 1-2 orang yang mengenali siapa dirinya berbisik-bisik, seolah dia tak pantas berada di antara orang-orang di masjid. Memang rasanya aneh, kok manusia yang keluar dari got bisa menjalankan sholat? Ketika dia sholat menghadap Tuhannya, dia pasrah akan dirinya sebagai hamba. Dia berdoa demi akhirat dan memohon suatu hari nanti bisa pulang kampung membawa oleh-oleh untuk anak dan istrinya yang sudah hampir 8 tahun
tak pernah dijenguknya. Benda-benda yang didapatinya selama ini hanya bisa untuk makan demi menegakkan punggung semata. Tak bisa dibelikan tiket kereta api dan kapal feri. Konon pula membeli oleh-oleh. Sabah merasa dia dekat dengannya. Hidayah yang mungkin tidak dimiliki semua orang yang selalu berada di tempat yang bersih dan nyaman. Allah menuntunnya di jalan yang dibentangkannya, jalan yang pernah penuh cahaya. Dia bersujud, memuji dan menyebut namanya dengan ikhlas dan sabar. Orang-orang yang mengenal dirinya boleh saja risih melihat berada di masjid yang bagus dan indah, walau dia selalu menyembunyikan dirinya di pojok belakang, di balik tiang-tiang sebesar atau sampai rak sepatu agar tak terlihat oleh orang-orang yang mengenali dirinya. Sabar selalu ingat akan sebuah khotbah Jumat di suatu hari di masjid besar di pinggiran kota, bahwa salatlah yang membedakan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak salat lebih hina dari seekor anjing. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama Allah. Amal salat orang-orang yang beriman akan naik ke langit berupa cahaya-cahaya maha indah. Kemudian para malaikat yang melihat cahaya itu bertanya-tanya, "Cahaya indah apakah itu?" Hai para malaikat berbarislah, ini adalah cahaya seorang mukmin yang sedang mendirikan salat menghadapku. Muliakanlah dia. Sabar sangat yakin dia memiliki cahaya indah itu. Sabar adalah manusia berkumbang najis, dibakar terik matahari setiap hari. Allah dan bala tentara malaikatnya telah lama melihat sabar tersaruk-saruk lelah melata di got. Arus kalimat yang hitam berkelok di tubuh kota yang padat demi mempertahankan hidup dan sholatnya. Tubuhnya makin menua dan lelah, tapi tak satu hari pun dia berhenti sujud dengan memuji selalu nama-namanya yang maha agung dan indah. Di sebuah kali yang dangkal dengan air kecoklatan, sehabis banjir yang cukup besar melanda kota menjadikan hari ini kali sedikit bersih dan dari sampah. Sabar berharap mendapatkan banyak rezeki yang dibawa arus. Dia terus mengayak sejak pagi. Beberapa potongan aluminium dan tembaga didapatkannya. Sendok, garpu, dan perkakas-kakas berkarat bermunculan, hingga dia kelelahan dan harus beristirahat. Sabar yang menua begitu cepat lelah. Kini ia tertidur di bawah sebuah pohon di pinggir sebuah got besar yang melintangi hiruk-pikuk kota. Tubuhnya teronggok dibuai mimpi. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk dari atas pohon yang melindungi Sabar dari terik matahari. Makhluk itu tersenyum membangunkan Sabar dan berkata, "Hai Sabar, aku diperintahkannya mengangkat sebuah tempat air bekas tentara kompeni yang lama pendam. Di lumpur di dalam tempat air itu banyak permata dan batu mulia berharga yang sengaja disembunyikan pemiliknya. Dia seorang tentara yang licik dan serakah. Dia sudah lama mengumpulkan benda-benda berharga yang didapatkannya dari pengusaha Cina, pejabat dan sultan-sultan. Dia ingin membawanya jika dia pulang ke negerinya. Tapi pecah perang hebat. Kapten itu terluka di jalan dan membuang tempat air itu ke sungai untuk suatu saat akan diambilnya.
tapi dia ditakdirkan olehnya mati hari itu. Benda itu kemudian dikuasai jin-jin kafir. Mereka sembunyikan dari pandangan manusia, tapi kami sudah mengusir mereka dan Allah mengizinkannya untukmu. Sabar, tetap tertidur. Hai Sabar, nyenyak sekali tidurmu. Kini kau begitu tua dan kurus. Dia mengizinkan benda itu untuk kau miliki. Lalu makhluk yang dibisikkan itu mengguncang-guncang tubuh Sabar hingga Sabar terbangun. Sabar tersentak, dia merasa malaikat baru saja berkata dengan marah, meniupkan air kencang ke telinganya. Bahkan sampai mengguncang-guncang tubuhnya. Sabar langsung istighfar berkali-kali. Rupanya bayangan matahari sudah memanjang, pertanda waktu zuhur sudah lama lewat. Sabar bersyukur malaikat telah berbaik hati membangunkannya walau dengan cara yang kasar dan marah-marah. Sabar bergegas ke masjid terdekat dan sepanjang jalan masih terus istighfar mohon ampun karena menyesal telah keenakan tidur hingga telinganya tak mendengar lantunan suara azan. Beberapa hari kemudian dalam bimbingan malaikat, ayakan Sabar menyerok benda yang lumayan besar. Dia berusaha mengangkat benda itu. Setelah diangkat dengan ayakan ke permukaan, tampaklah sebuah benda seperti tempat air. Masih terlihat sedikit tulisan berbahasa asing dipenuhi karat kehitaman. Entah kenapa kali ini Sabar merasa jantungnya berdebar kencang. Memperhatikan benda yang dihadapinya. Segera dimasukkannya tempat air yang berat itu ke dalam karungnya, dan tak lama kemudian dia cepat meninggalkan kali dan pulang. Di gubuk liar pinggir stasiun tua tempat tinggalnya, dia membuka tutup air yang sudah berkarat itu dengan susah payah. Dia terpaksa memukul dan memalu benda itu berkali-kali dengan martil hingga tetangga di kiri kanan gubuknya berteriak agar Sabar pelan-pelan sedikit bekerja. Sabar tak peduli, dia sungguh tak sabar ingin mengetahui apa yang ada di dalam benda miliknya. Apalagi dia sudah mendengar ada suara bergerak setelah benda itu kena hantaman martilnya. Dan ketika tutup itu akhirnya terbuka, Sabar segera mengembalikannya. Air berjatuhan bersama-sama benda yang berwarni bagaikan batu-batu permata. Sabar tercengang dan tak percaya. Batu-batu itu diraihnya berkilauan di tapak tangannya. Terkena sinar matahari dan celah dinding gubuk. Apakah ini batu akik mahal yang ramai diciptakan orang di mana-mana itu? Virus, blue sapphire, kalimaya, pancawarna, intan berlian. Sabar teringat tentang khotbah Jumat yang pernah didengarnya bahwa amal sholat orang-orang beriman akan naik ke langit berupa cahaya-cahaya maha indah. Mungkinkah cahaya amal sholat itu telah merubah menjadi batu-batu permata bersahaya? Sabar terus termangu-mangu tak percaya.